Shalom keluarga damai, berjumpa kembali dalam program Sapaan Damai Sejahtera tanggal 14 Oktober 2022. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan rasa syukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami yang penuh dengan keterbatasan ini membutuhkan tuntunan firman-Mu agar kami bisa hidup seturut kehendak-Mu. Pimpin kami dalam merenungkan firman-Mu agar kami dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, renungan kita hari ini terambil dari kitab 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 26. Dengan judul Nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Namun saya hanya akan membacakan 3 ayat saja. 2 Timotius 2 ayat 16. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci yang hanya menambah kefasikan. Ayat 18. Yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Bapak Ibu Sobat Samas, pada zaman sekarang ini marak tersebar berita hoaks. Ketika saya googling, arti hoaks adalah informasi palsu, berita bohong, atau fakta yang dipelintir atau direkayasa untuk tujuan lelucon hingga serius atau politis. Berita hoaks ada di mana-mana dan dalam hal apa saja. Misal pemberitaan tentang politik, tentang tokoh masyarakat, tentang selebritis. Bahkan masalah kesehatan juga ada berita hoaks yang sengaja dibuat untuk kepentingan golongan tertentu. Berita hoaks makin mudah tersebar karena adanya media sosial yang mudah diakses oleh semua orang. Jadi Bapak Ibu, saat ini kita dituntut untuk menjadi manusia yang jeli, kritis, dan tidak percaya begitu saja terhadap informasi-informasi yang kita dapat. Perikop yang kita baca hari ini, pada zaman Rasul Paulus sudah ada pengajar sesat atau orang-orang yang dengan sengaja menyebarkan berita yang menyimpang dari kebenaran, sehingga merusak iman percaya sebagian orang. Paulus memberikan nasihat kepada Timotius bagaimana menghadapi orang-orang tersebut. Saya mengambil 3 hal dari Rasul Paulus memberikan pesan kepada Timotius, yaitu yang pertama ayat 15. Timotius harus konsisten dalam memberitakan kebenaran kepada banyak orang. Yang kedua ayat 19, Timotius memberitakan bahwa orang yang bergaul dengan Tuhan harus meninggalkan kejahatan. Dan yang ketiga ayat 23, menghindari pertengkaran dengan sesama. Sebaliknya menjalin perdamaian dengan semua orang, sehingga dalam persekutuan dapat saling menguatkan. Bapak Ibu Sobat Samas, mari kita belajar senantiasa menjadi bijak dalam menerima informasi atau pemberitaan, apalagi jika itu berkaitan dengan firman Tuhan. Saat ini banyak sekali di media sosial, misalnya saja di YouTube, banyak khotbah-khotbah dari seluruh penjuru dunia yang kita belum tahu tentang kebenarannya. Hendaklah kita lihat dan kita dengarkan sesuatu yang benar-benar berasal dari kebenaran firman Tuhan, di mana itu sesuai dengan yang Alkitab ajarkan,
bukan ajaran yang menyimpang. Sebagai jemaat juga diperlukan suatu persekutuan, di mana di dalam persekutuan itu kita bisa saling mengingatkan dan saling menguatkan. Seperti tertulis dalam firman Tuhan Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan singkat kami pada hari ini. Berilah kami hikmat agar kami tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari kebenaran Allah. Berkati kami supaya kami dapat menjaga relasi kami dekat dengan Tuhan, dan juga kami menjaga relasi persekutuan dengan saudara-saudara seiman, supaya kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita jeli dan kritis dalam menerima informasi-informasi, bahkan pengajaran-pengajaran tentang firman Tuhan. Mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang mendewasakan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.